Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Diana Anggraini dengan NIM 2103040024 dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan memenuhi tugas konten digital kedua dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dedi Anggriawan MSI yang bertemakan Pancasila sebagai sistem filsafat. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Pancasila sebagai sistem filsafat. Alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu pengertian dari filsafat. Pengertian filsafat berasal dari serapan bahasa Arab yaitu falsafah. Filsafat ini sering juga disebut dengan filosofi yang merupakan serapan dari bahasa Belanda filosofie. Kata ini berakar dari bahasa Yunani filosofia. Istilah Yunani ini terdiri dari kata philos yang berarti cinta atau sahabat dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan atau pengetahuan. Jadi, menurut asal-usul katanya, pengertian filsafat adalah cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran yang dalam hal ini kebenaran ilmu pengetahuan. Secara umum, pengertian filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Dalam arti luas, pengertian filsafat adalah kegiatan yang dilakukan orang ketika mereka berusaha memahami kebenaran mendasar tentang diri mereka sendiri, dunia tempat mereka tinggal, dan hubungan mereka dengan dunia dan satu sama lain. Filsafat adalah cara berpikir tentang subjek tertentu seperti etika, pemikiran, keberadaan, waktu, makna, dan nilai. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Filsafat juga dimaknai sebagai teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan dan ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Pengertian filsafat menurut para ahli. Pertama yaitu Plato. Menurut Plato, pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Ilmu filsafat adalah upaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui tentang kebenaran dan yang sebenarnya. Selanjutnya, menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Selanjutnya, menurut Bertrand Russell, pengertian filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis, seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam ilmu pengetahuan. Menurut W.J.S. Purwadarminta, pengertian filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Menurut Immanuel Kant merumuskan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu yang pertama, apa yang dapat kita ketahui atau metafisika, yang kedua, apa yang seharusnya dilakukan atau etika, yang ketiga, sampai di manakah harapan kita atau agama, dan yang keempat, apa hakikat manusia atau antropologi. Selanjutnya, pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pada prinsipnya, Pancasila sebagai filsafat ialah perluasan keunggulan dari awal sebagai dasar dan ideologi yang telah merambah ke dalam produk filsafat atau filsafah. Pancasila sebagai suatu produk filsafat berarti digunakan sebagai suatu pandangan hidup dalam prakteknya. Hal ini bersifat
Filsafat memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku, dan juga perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat juga berarti bahwa Pancasila memuat pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi isi dan substansi dari pembentukan ideologi Pancasila. Alasan untuk pernyataan ini adalah bahwa Pancasila memang memiliki sistem nilai yang berasal dari penggalian dari nilai kebudayaan Indonesia yang menjadikan dasar sepanjang sejarah yang berasal dari unsur budaya eksternal yang sesuai untuk menyatu dengan budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem filsafat. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem filsafat adalah karena Pancasila merupakan genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus berarti bahwa Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Sedangkan Pancasila sebagai genetivus subjektivus berarti bahwa nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Selain dipakai sebagai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, nilai Pancasila juga harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Sebagai genetivus subjektivus, Pancasila memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang terdiri dari landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être Pancasila sebagai dasar negara. Pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia, kemudian dijadikan sebagai suatu pandangan yang mampu dan menerima dengan baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan landasan aksiologis Pancasila memiliki arti bahwa nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila pada sila pertama mengandung nilai monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Pada sila kedua mengandung nilai martabat, kebebasan, tanggung jawab, dan harga diri. Pada sila ketiga mengandung nilai solidaritas dan ketakwaan. Pada sila keempat mengandung nilai musyawarah, demokrasi, berjiwa besar, dan mufakat. Sedangkan sila kelima mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Dari penjabaran tersebut dapat kita ketahui penting dan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat, karena Pancasila sebagai filsafat mengandung nilai, pemikiran, dan pandangan yang bisa dijadikan substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian video dari saya, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.